Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 4 Oktober 2020 adalah hari Minggu biasa ke-27. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat 6 sampai 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 43. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya
kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah buang jauh kesombongan. Seorang pastor pernah melaksanakan karya misi di Prancis. Bermisi di Prancis memungkinkan beliau untuk mengenal jenis-jenis anggur. Lebih dari itu, beliau pun bisa melihat secara langsung kebun anggur, mengenal para pemilik kebun anggur, dan juga bisa memimpin perayaan Ekaristi pada pesta tahunan para pemilik kebun anggur yang terkenal dengan sebutan La Fête de Saint Vincent, Saint Patron des Vignerons, atau Pesta Santo Vincentius, pelindung para petani anggur. Saudara terkasih, segera setelah dipilih oleh College of Cardinals, Paus Benediktus ke-16 mengatakan, para kardinal memilih Pastor Yong, seorang pekerja sederhana dan rendah hati di kebun anggur Tuhan. Kebun anggur tentu begitu biblis. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus memberikan perumpamaan ringkasan sejarah perjanjian. Ke kebun anggur pilihannya, yakni tanah Israel, Allah berulang kali mengutus para nabi yang menerima dan diperlakukan secara tidak adil. Akhirnya, sebagai upaya terakhir, Allah mengutus putranya di antara kita, berpikir mereka akan menghormati dan mencintai putranya. Mereka akan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Tetapi semua ini gagal. Para imam kepala dan orang-orang Farisi segera memahami arti perumpamaan itu dan sangat mengerti bahwa Yesus menargetkan mereka. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan memiliki rancangan untuk hidup kita. Sebagaimana orang-orang Israel, para imam kepala dan ahli Taurat, kadang-kadang kita ingin menjalani hidup sesuka hati kita.
kita lebih membuat keputusan-keputusan untuk kepentingan pribadi kita. Dengan sikap demikian, bukankah kesombongan sebagai dosa utama semakin lama akan semakin berakar di dalam diri kita? Itu tentu membuat hidup kita jauh dari kebahagiaan sejati. Tuhan memberi kepada kita semua yang diperlukan untuk membuat hidup kita lebih berarti. Kita harus memperhatikan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Ini adalah tujuan doa kita, yakni untuk mengetahui apa kehendak Tuhan bagi hidup kita. Marilah kita buang jauh-jauh kesombongan dan keegoisan kita. Karena itu semua akan membuat hidup kita akan semakin berat dan bermasalah. Semoga demikian. Amin.